Bab 5 dari buku David and Goliath oleh Malcolm Gladwell. Emil J. Freirich. Ketika J. Freirich masih kecil, ayahnya meninggal mendadak. Keluarga Freirich adalah imigran Hongaria yang membuka restoran di Chicago. Kejadiannya tepat sesudah ambruknya pasar saham pada 1929. Mereka kehilangan segalanya. Mereka menemukan ayah di kamar mandi, kata Freirich. Saya pikir itu bunuh diri karena dia merasa kesepian. Dia datang ke Chicago karena ada saudara di sana. Waktu pasar saham ambruk, saudaranya pergi. Dia punya istri, 2 anak kecil, nggak punya uang, restorannya bangkrut. Dia pasti putus asa. Ibu Freirich lalu bekerja di pabrik. Menjahit topi, dia dibayar 2 sen per topi. Dia nggak fasih bahasa Inggris. Ibu harus kerja 18 jam per hari, 7 hari per minggu, supaya kami bisa menyewa apartemen. Kami nggak pernah bertemu dengannya. Apartemen kecil kami ada di sisi barat Humboldt Park, di sebelah ghetto. Dia nggak bisa meninggalkan anak umur 2 dan 5 tahun sendirian. Jadi dia mempekerjakan perempuan imigran asal Irlandia yang mau kerja asal diberi tempat tinggal. Jadi orang tua saya sejak saya berumur 2 tahun adalah pengasuh dari Irlandia. Kami menyayanginya. Dia ibu saya. Lalu waktu saya umur 9 tahun, ibu saya bertemu seorang laki-laki Hongaria yang kehilangan istri dan punya 1 putra. Lalu ibu saya menikah dengannya. Pernikahannya demi kepraktisan. Laki-laki itu nggak bisa mengurus sendiri anaknya, dan ibu saya nggak punya siapa-siapa. Jadi mereka menikah, ibu saya berhenti bekerja di pabrik, hadir lagi, dan nggak mampu membayar pengasuh. Jadi si pengasuh dipecat. Mereka memecat ibu saya. Saya nggak pernah memaafkan ibu saya untuk itu. Keluarga itu pindah-pindah apartemen. Mereka makan protein 1 hari dalam 1 minggu. Freirich ingat keluar masuk banyak toko mencari sebotol susu seharga 4 sen. Karena harga normalnya yang 5 sen terlalu tinggi untuk keluarganya. Dia menghabiskan hari-harinya di jalan. Dia mencuri. Dia nggak dekat dengan kakak perempuannya. Kakaknya lebih seperti pengawas daripada teman. Dia nggak suka ayah tirinya. Pernikahan ibu dan ayah tirinya juga nggak bertahan. Dia juga nggak suka ibunya. Pikirannya sudah rusak di pabrik, katanya. Dia sangat marah, dan waktu menikah dengan si jelek itu, yang mendatangkan orang itu, saudara tiri saya, yang mendapat separuh dari semua yang saya biasa dapatkan, lalu dia memecat ibu saya, suaranya mengecil. Freirich duduk menghadapi meja kerja. Dia mengenakan jas putih. Semua yang dia bicarakan terjadi sudah lama berselang, dan dalam pengertian lain yang juga penting, belum lama. Saya nggak ingat apa dia pernah memeluk atau mencium saya atau semacamnya, katanya. Dia nggak pernah bicara mengenai ayah saya. Saya nggak tahu apakah ayah saya baik atau jahat kepadanya. Saya nggak pernah mendengar apa-apa. Apa saya pernah berpikir mengenai seperti apa ayah saya? Selalu. Saya punya 1 foto. Freirich berbalik dan mengklik 1 dokumen di komputernya. Muncul foto awal abad ke-20. Gambar yang laki-laki yang tidak mengherankan mirip Freirich. Itu satu-satunya foto ayah saya yang dipunyai ibu saya, katanya. Tapi foto itu nggak rata. Foto itu digunting dari foto keluarga yang lebih besar. Saya bertanya mengenai pengasuh Irlandia yang membesarkannya. Siapa namanya? Dia terdiam. Dia jarang terdiam seperti itu. Saya nggak tahu, katanya. Nanti akan ingat pasti. Dia duduk diam sesaat dan konsentrasi. Kakak saya bakal ingat. Ibu saya juga akan ingat. Tapi mereka sudah nggak ada. Saudara saya sudah meninggal semua, kecuali 2 sepupu. Dia terdiam lagi. Saya mau memanggilnya Mary. Dan barangkali itu benar namanya. Tapi nama ibu saya juga Mary. Jadi mungkin kecampur. Freirich berumur 84 tahun ketika kami bicara. Tapi kiranya keliru kalau menyebut apa yang dialaminya itu kepikunan akibat umur. J. Freirich nggak pikun. Saya mewawancarainya untuk pertama kali pada suatu musim semi dan mewawancarainya lagi 6 bulan kemudian, lalu sekali sesudahnya, dan tiap kali diwawancara, dia mengingat tanggal, nama, dan fakta dengan presisi tinggi. Dan jika dia mengulang apa yang sudah diceritakannya,
Dia bakal berhenti dan bilang, "Saya tahu, saya sudah pernah menceritakan ini kepada kamu kan?" Tapi dia nggak dapat mengingat nama perempuan yang membesarkannya, karena segala hal dari tahun-tahun itu sangat menyakitkan, sehingga didorong ke bagian terdalam benaknya. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua, pemerintah Inggris khawatir andai perang terjadi dan Angkatan Udara Jerman melancarkan serangan udara besar terhadap London, komando militer Inggris percaya nggak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Basil Littleheart, salah seorang ahli teori militer terkemuka zaman itu, memperkirakan pada minggu pertama serangan Jerman bisa jatuh 1,4 juta korban sipil tewas dan luka di London. Winston Churchill menjabarkan London sebagai sasaran terbesar di dunia, sapi mahal, gemuk dan besar yang terikat dan menarik pemangsa. Churchill memperkirakan kota itu bakal sangat lemah menghadapi serangan, sehingga sekitar 3 atau 4 juta warga London bakal mengungsi ke pedesaan. Pada 1937, menjelang perang, Komando Militer Inggris mengeluarkan laporan dengan prediksi sangat suram. Serangan pengeboman terus-menerus yang dilancarkan Jerman bakal menewaskan 600.000 orang, melukai 1,2 juta orang, dan menciptakan kepanikan besar. Orang bakal menolak pergi kerja, produksi industri bakal berhenti, tentara bakal nggak berdaya menghadapi Jerman karena kerepotan menjaga ketertiban di antara jutaan warga sipil yang panik. Para perencana di negara itu sempat mempertimbangkan untuk membangun jejaring, tempat berlindung dari bom di bawah tanah London. Tapi mereka membatalkan rencana itu karena takut kalau rencana-rencana itu benar-benar diwujudkan. Orang-orang yang ngungsi di sana bakal nggak keluar lagi. Mereka mendirikan beberapa rumah sakit jiwa di luar kota untuk menangani perkiraan terjadinya banyak korban yang mengalami gangguan jiwa. Ada peluang besar, laporan itu menyatakan. Keadaan ini bisa membuat kita kalah perang. Pada musim gugur 1940, serangan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu terjadi. Selama 8 bulan, dimulai dengan pengeboman selama 57 malam berturut-turut, pesawat-pesawat pengebom Jerman melesat menembus langit London, menjatuhkan puluhan ribu ton bom berdaya ledak tinggi dan 1 juta lebih bom api. 40.000 orang terbunuh, dan 46.000 orang terluka. 1 juta bangunan rusak atau hancur. Di East End, sejumlah kawasan rata dengan tanah. Semua yang dikhawatirkan pemerintah Inggris terjadi. Namun, prediksi mereka mengenai reaksi warga London ternyata keliru. Kepanikan tidak terjadi. Rumah sakit jiwa yang dibangun di pinggir kota London dijadikan rumah sakit militer karena nggak ada pasien yang datang. Banyak perempuan dan anak dievakuasi ke pedesaan sewaktu pengeboman dimulai. Tapi orang-orang yang harus ada di kota tetap bertahan. Selagi Blitz berlanjut, selagi serangan Jerman makin gencar, pemerintah Inggris mulai mengawati sambil heran. Bukan sekedar keberanian menghadapi pengeboman, melainkan sesuatu yang lebih dekat ke pengabaian. Pada Oktober 1940, saya menyetir di London Tenggara. Sesudah terjadi serangkaian serangan ke daerah itu, tulis seorang psikiater Inggris sesudah perang. Tampaknya tiap sekitar 90 meter ada kawah bom atau puing bekas rumah atau toko. Sirine bunyi memberi peringatan dan saya mencoba melihat apa yang bakal terjadi. Seorang biarawati menggenggam tangan anak yang dikawalnya dan bergegas. Hanya dia dan saya yang tampaknya mendengar peringatan itu. Anak-anak kecil terus bermain di trotoar. Orang-orang terus tawar-menawar di toko. Seorang polisi mengatur lalu lintas dengan bosan. Dan para pengendara sepeda menantang maut dan aturan lalu lintas. Sejauh yang saya lihat, tak seorang pun memandang langit. Saya pikir Anda akan setuju bahwa itu sukar dipercaya. Blitz adalah perang. Bom yang meledak melontarkan pecahan pembawa maut ke segala arah. Bom api membakar berbagai kawasan tiap malam. 1 juta lebih orang kehilangan tempat tinggal. Ribuan orang berjubel di tempat pengungsian di stasiun kereta bawah tanah tiap malam. Di luar, di tengah raungan pesawat di atas, dentuman ledakan, salakan senjata anti pesawat, dan jerit sirine ambulans, pemadam kebakaran, dan peringatan serangan udara bunyi nggak pernah berhenti. Dalam satu survei terhadap warga London, pada malam 12 September 1940, sepertiganya bilang nggak bisa tidur, dan sepertiga lagi bilang hanya bisa tidur kurang dari 4 jam.
Bisakah Anda membayangkan bagaimana reaksi warga New York apabila salah satu gedung pencakar langit di sana hancur luluh? Bukan hanya sekali, melainkan tiap malam selama 2,5 bulan. Penjelasan yang biasa untuk reaksi warga London adalah bibir atas kaku, Inggris, sifat tak emosional yang katanya ciri khas orang Inggris. Tidak heran itu penjelasan yang paling disukai orang Inggris. Tapi kemudian terungkap bahwa bukan hanya orang Inggris yang berperilaku seperti itu. Warga sipil negara lain ternyata juga tabah menghadapi pengoboman. Jelaslah bahwa pengoboman tidak memberikan pengaruh sebagaimana yang diduga. Barulah pada akhir perang, teka-teki itu terjawab oleh psikiater Kanada, J.T. McHardy, dalam buku berjudul The Structure of Morale. Menurut McHardy, ketika bom jatuh, orang-orang yang terpengaruh jadi terbagi 3. Kelompok pertama adalah orang-orang yang terbunuh. Merekalah yang paling menderita karena bom, tentu saja. Tapi, sebagaimana ditunjukkan McHardy, barangkali dengan tidak berperasaan, semangat juang masyarakat bergantung kepada mereka yang selamat. Jadi, dari sudut pandang itu, korban tewas nggak penting. Itu jelas, karena mayat tidak berkeliling sambil panik. Kelompok berikutnya disebutnya dengan nyaris kena. Mereka merasakan ledakan, mereka melihat kehancuran, ketakutan, mungkin luka, tapi mereka bertahan hidup dengan membawa kesan kuat. Di sini, kesan berarti penguatan reaksi takut yang terkait dengan pengoboman. Boleh jadi hasilnya adalah shock, istilah longgar yang mencakup segalanya. Dari keadaan terguncang atau lumpuh sampai kecemasan dan perhatian penuh ke kengerian yang telah disaksikan. Yang ketiga, katanya adalah kelompok tidak kena. Mereka orang-orang yang mendengarkan sirine, melihat pesawat pengebom musuh di atas, dan mendengar ledakan bom. Tapi bom jatuh di ujung jalan atau di blok sebelah, dan bagi mereka, konsekuensi serangan bom berkebalikan dengan kelompok nyaris kena. Mereka bertahan hidup, dan kalau sudah mengalaminya 2 atau 3 kali, emosi yang terkait dengan serangan bom menjadi perasaan girang dan kebal, tulis McCarthy. Nyaris kena bom membuat Anda trauma. Nggak kena bom membuat Anda merasa kebal. Dalam buku harian dan kenangan warga London yang hidup melalui Blitz, ada banyak sekali contoh fenomena itu. Ini salah satunya. Waktu sirine pertama berbunyi, saya membawa anak-anak saya ke lubang perlindungan di kebun. Dan saya yakin kami semua akan tewas. Lalu serangan berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Sejak kami keluar dari lubang perlindungan, saya merasa yakin nggak ada yang bakal menyakiti kami. Atau coba yang berikut ini dari buku harian seorang perempuan muda yang rumahnya terguncang ledakan. Aku berbaring di sana, merasa bahagia, nggak terlukiskan dan menang. Aku dibom. Aku terus berkata seperti itu kepada diri sendiri. Mencoba-coba kalimat itu seperti baju baru untuk melihat apakah cocok. Aku dibom. Aku dibom. Aku... Rasanya itu tidak pantas dikatakan, karena banyak orang tewas dan luka tadi malam. Tapi sepanjang hidup, baru kali ini aku mengalami kebahagiaan murni tanpa cacat. Jadi mengapa warga London tidak terganggu oleh Blitz? Karena 40.000 korban tewas dan 46.000 korban luka tersebar di kawasan metropolitan berisi 8 juta orang lebih. Berarti ada lebih banyak orang yang nggak kena dan menjadi makin berani karena mendapat pengalaman di bom dibanding orang yang nyaris kena dan trauma. Kita nggak sekedar bisa terkena rasa takut, McCarthy melanjutkan. Kita juga rentan takut merasa takut. Dan mengalahkan rasa takut itu menyenangkan. Ketika sebelumnya takut panik karena serangan udara, dan sesudah serangan udara benar-benar terjadi, kita telah menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tenang dan aman. Perbedaan antara kekhawatiran sebelumnya dan rasa lega dan aman sesudahnya mendukung kepercayaan diri yang menjadi induk keberanian. Di tengah Blitz, seorang buruh setengah baya di satu pabrik kancing ditanyai apakah dia mau dievakuasi ke pedesaan atau enggak. Rumahnya sudah 2 kali kena bom. Tapi dia dan istrinya selalu selamat. Dan dia pun menolak. Nanti saya melewatkan semua ini, serunya. Walaupun dibayar semua emas yang ada di Cina, saya nggak mau. Belum pernah ada yang seperti ini, belum pernah. Dan nggak akan pernah ada lagi. Gagasan kesukaran berguna memberi kesan bahwa tidak semua kesukaran itu negatif. Susah membaca itu rintangan yang nyata. Kecuali Anda adalah David Boies. Dan rintangan itu mengubah Anda menjadi pendengar yang luar biasa. Atau Anda adalah Gary Cohn, dan rintangan itu memberi Anda keberanian untuk menyambar peluang yang tidak Anda ambil dalam keadaan lain.
Teori semangat juang McCarthy adalah sudut pandang kedua yang lebih luas pada gagasan yang sama. Alasan Winston Churchill pada pembesar militer Inggris sangat khawatir dengan serangan Jerman terhadap London adalah mereka beranggapan pengalaman traumatis seperti kena bom akan berpengaruh sama kepada semua orang. Bahwa perbedaan antara yang nyaris kena dan yang nggak kena hanya kadar trauma yang diderita. Tapi bagi McCarthy, Blitz membuktikan bahwa pengalaman traumatis bisa punya dua pengaruh yang sangat berbeda pada orang. Peristiwa yang sama bisa sangat merusak bagi satu kelompok dan memperkuat kelompok lainnya. Laki-laki yang bekerja di pabrik kancing dan perempuan muda yang rumahnya terguncang bom jadi lebih kuat karena pengalaman kan? Mereka berada di tengah perang. Mereka nggak dapat mengubah kenyataan itu. Tapi mereka terbebas dari rasa takut yang bisa membuat kehidupan masa perang tidak tertanggungkan. Disleksia adalah contoh klasik fenomena yang sama. Banyak orang disleksia nggak berhasil mengatasi kekurangan mereka. Contohnya, ada banyak pengidap disleksia dalam penjara. Mereka adalah orang-orang yang kalah karena gagal menguasai tugas-tugas akademis yang sederhana. Namun, gangguan saraf yang sama pada orang-orang seperti Gary Cohn dan David Boies juga memberi pengaruh sebaliknya. Disleksia menjebol kehidupan Cohn, menyisakan jejak penderitaan dan kekhawatiran. Tapi dia sangat cerdas, punya keluarga yang mendukung, keberuntungan, dan sejumlah sumber daya lain yang membuatnya bisa menempuh masa terburuk dan menjadi lebih kuat. Kita terlalu sering membuat kesalahan yang sama seperti pemerintah Inggris dan menyimpulkan bahwa hanya ada satu tanggapan bagi sesuatu yang mengerikan dan traumatis. Sebenarnya tidak, ada dua, dan itu membawa kita kembali ke Jay Freirich dan masa kecilnya yang tidak dapat dia ingat. Ketika berumur 9 tahun, Jay terkena radang amandel. Dia sangat kesakitan. Dokter setempat, Dr. Rosenblum, datang ke apartemen keluarganya untuk mengangkat amandelnya yang meradang. Saya nggak pernah melihat laki-laki pada tahun-tahun itu, kata Freirich. Semua orang yang saya kenal adalah perempuan. Kalau melihat laki-laki, pasti orangnya kotor dan memakai baju terusan. Tapi Rosenblum, dia memakai jas dan dasi, juga berwibawa dan baik hati. Jadi sejak umur 10 tahun, saya bercita-cita menjadi dokter yang terkenal. Saya nggak pernah memikirkan karir lain. Di sekolah menengah atas, guru fisikanya menyukai dia dan mengatakan bahwa dia harus kuliah. Saya bilang, saya harus melakukan apa? Dia berkata, barangkali kalau kamu bisa mendapatkan $25, Bapak pikir kamu mampu. Itu adalah tahun 1942. Keadaan sudah mulai membaik. Tapi orang masih belum kembali makmur. $25 tidak kecil. Saya pikir ibu saya belum pernah melihat $25. Ibu saya bilang, coba kita cari tahu kita bisa apa. Berapa hari kemudian ibu datang, dia bertemu perempuan Hongaria yang suaminya meninggal dan memberi warisan. Dan percaya atau tidak, perempuan itu memberi ibu saya $25. Dan uang itu diberikan ke saya. Jadi begitulah, waktu saya 16 tahun dan saya sangat optimis. Freirich naik kereta dari Chicago ke Champaign-Urbana, lokasi University of Illinois. Dia menyewa kamar di rumah kos. Dia mendapat pekerjaan menjadi pelayan di satu gedung pertemuan untuk membayar uang kuliah. Dengan bonus makanan sisa. Dia berhasil diterima di Fakultas Kedokteran dan sesudahnya mulai magang di Cook County Hospital, rumah sakit umum besar di Chicago. Kedokteran pada masa itu adalah profesi priai atau profesi ningrat. Para dokter memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan biasanya berasal dari latar belakang kelas menengah atas. Freirich tidak seperti itu. Sekarang pun, dalam umur 80-an, Freirich adalah orang yang menggentarkan setinggi 1,9 meter dan bertubuh gempal. Kepalanya besar sekali, di atas tubuh yang memang sudah besar, dan membuat dia tampak makin besar. Dia banyak bicara, fasih, lancar dan bersuara keras. Logatnya menekankan huruf vokal khas Chicago. Kalau sedang menegaskan sesuatu, dia punya kebiasaan berteriak dan memukul meja, yang pernah menyebabkan dia memecahkan meja kaca. Yang terjadi sesudahnya disebut sebagai satu-satunya momen Freirich terdiam. Pernah Freirich berpacaran dengan seorang perempuan dari keluarga kaya. Perempuan itu halus dan canggih. Freirich orang kasar dari Humboldt Park yang terlihat dan terdengar seperti tukang pukul gangster zaman depresi. Dia mengajak saya menonton simfoni. Itu pertama kalinya saya mendengar musik klasik, kenangnya. Saya belum pernah menonton balet, saya belum pernah nonton teater,
Selain TV kecil yang dibeli ibu saya tidak berpendidikan. Nggak ada sastra, nggak ada seni, nggak ada musik, nggak ada tari, nggak ada apa-apa. Yang ada hanya makanan dan berusaha tidak terbunuh atau dipukuli. Saya benar-benar kasar. Freire juga menjadi asisten peneliti hematologi atau ilmu darah di Boston. Di sana, dia masuk wajib militer dan memilih berdinas di National Cancer Institute di luar kota Washington. Dia, dokter yang cemerlang dan berdedikasi. Orang yang datang pertama di rumah sakit pada pagi hari dan yang terakhir pulang. Tapi dia nggak pernah jauh dari latar belakangnya yang penuh kegemparan. Dia cepat marah, dia nggak sabar, dan nggak lembut. Seorang kolega mengingat kesan pertamanya yang tidak terlupakan mengenai Freire. Raksasa di belakang ruangan berteriak-teriak di telepon. Yang lain mengingatnya sebagai orang yang nggak bisa ditahan. Dia akan mengatakan apapun yang muncul dalam pikirannya. Sepanjang karirnya, Freire dipecat 7 kali. Yang pertama pada masa koas, ketika dia dengan marah menantang kepala perawat di Presbyterian Hospital di Chicago. Salah seorang mantan rekan kerjanya mengenang ketika Freire menemukan kesalahan rutin anak didiknya. Satu temuan kecil di laboratorium terlewat. Pasiennya meninggal, kata si dokter. Padahal bukan karena kesalahan itu. Jay meneriakinya di bangsal di depan 5 atau 6 dokter dan perawat. Jay menyebut anak itu pembunuh sampai anak itu nangis. Hampir semua yang dikatakan mengenai Freire oleh teman-temannya mengandung tapi. Saya suka dia, tapi kami pernah nyaris baku hantam. Saya mengundangnya ke rumah saya, tapi dia menghina istri saya. Sampai sekarang, Freire tetap sahabat dekat saya, kata Evan Hurst, seorang ahli onkologi yang bekerja bersama Freire pada awal karirnya. Kami mengundangnya ke acara pernikahan dan bar mitzvah. Saya menyayanginya, seolah dia ayah saya sendiri. Tapi dia seperti harimau. Kami beberapa kali cekcok. Saya beberapa kali nggak mau bicara dengannya selama berminggu-minggu. Apakah mengagetkan kalau Freire bersifat seperti ini? Alasan kebanyakan kita tidak berteriak pembunuh ke rekan kerja kita adalah bahwa kita bisa membayangkan menjadi mereka. Kita bisa membayangkan apa yang dirasakan orang lain dan menciptakan perasaan itu dalam diri kita sendiri. Kita bisa menempuh jalan itu karena kita telah didukung dan dibuat nyaman dan dipahami ketika menderita. Dukungan itu memberi kita model cara merasakan untuk orang lain. Itulah dasar empati. Tapi pada masa pertumbuhan Freire, tiap hubungan manusia berakhir dengan kematian dan kepergian. Dan masa kanak-kanak yang sesuram itu hanya meninggalkan rasa sakit dan marah. Pernah, ketika mengenang karirnya, Freire tahu-tahu menyerang gagasan pasien kanker parah yang gak mungkin sembuh dirawat di rumah menjelang akhir hidupnya. Ada banyak dokter yang mau merawat di rumah. Mana bisa kita memperlakukan orang seperti itu, kata Freire mempersoalkan sesuatu. Suaranya makin keras dan rahangnya tegang. Apa kita berkata, kamu kena kanker, kamu pasti mati, kamu kesakitan sekali. Aku mau mengirimmu ke tempat kamu bisa mati dengan nyaman. Saya gak bakal mengatakannya kepada siapapun. Saya akan bilang, kamu menderita, kamu sakit, kamu kesakitan. Aku mau mengurangi penderitaanmu. Apa kamu akan mati? Mungkin tidak. Aku melihat mukjizat setiap hari. Kita nggak boleh pesimistis. Kalau orang mengandalkan kita supaya mereka optimis. Selasa pagi, saya mengajar dan kadang ada mahasiswa yang bilang, pasien ini berusia 80 tahun, sudah tidak ada harapan. Tidak, itu tantangan, bukan tidak ada harapan. Kita harus mendapatkan sesuatu. Kita harus mencari cara untuk membantu mereka. Karena orang harus punya harapan agar bisa hidup. Dia sudah nyaris berteriak-teriak. Saya nggak pernah depresi. Saya nggak pernah duduk sama orang tua dan ikut menangis karena anak mereka sekarat. Itu nggak akan saya lakukan sebagai dokter. Kalau sebagai orang tua, mungkin. Anak saya mati, barangkali saya jadi gila. Tapi sebagai dokter, kita bersumpah akan memberi harapan kepada orang. Itu pekerjaan saya. Freire terus berteriak seperti itu selama beberapa menit sampai kekuatan kepribadiannya menjadi sangat dahsyat. Kita semua ingin dokter tidak menyerah dan tidak kehilangan harapan. Tapi kita juga ingin dokter bisa memahami kita dan mengerti apa yang kita rasakan. Kita ingin diperlakukan dengan layak. Dan perlakuan layak memerlukan empati. Apakah Freire bisa melakukan itu? Saya nggak pernah depresi, saya nggak pernah duduk bersama orang tua dan ikut menangis karena anak mereka sekarat.
Jika ditanya apakah kita ingin ada orang yang menjalani masa anak-anak seperti Freire, pasti kita bilang enggak. Karena kita nggak dapat membayangkan apakah ada baiknya. Kita nggak bisa mendapat efek nggak kena dari masa kecil seperti itu. Atau mungkin bisa. Pada awal 60-an, seorang psikolog bernama Marvin Einstein memulai proyek wawancara orang kreatif pada inovator, seniman, dan pengusaha untuk mencari pola dan kecenderungan. Selagi menganalisis hasilnya, dia memperhatikan satu fakta ganjil. Ada banyak di antara mereka yang kehilangan satu orang tua pada masa anak-anak. Kelompok yang dipelajarinya sangat kecil sehingga Einstein tahu ada kemungkinan bahwa fakta itu hanya kebetulan. Tapi fakta itu mengganggunya. Bagaimana kalau bukan kebetulan? Bagaimana kalau ada artinya? Sudah ada isyarat dalam kepustakaan psikologi. Pada tahun 1950-an, selagi mempelajari para ahli biologi terkenal, ahli sejarah sains, Anne Rowe, berceletuk bahwa banyak di antara mereka kehilangan salah satu orang tua sewaktu muda. Pengamatan yang sama didapat beberapa tahun kemudian dalam survei informal atas penulis dan penyair terkenal seperti Keats, Wordsworth, Coleridge, Swift, Edward Gibbon, dan Thackeray. Ternyata lebih dari separuhnya kehilangan ayah atau ibu sebelum umur 15 tahun. Kaitan antara prestasi karir dan duka sewaktu kecil adalah salah satu fakta aneh yang tidak jelas mau diapakan. Jadi Einstein memutuskan untuk memulai proyek yang lebih ambisius. Waktu itu, tahun 1963-1964, kenang Einstein, saya mulai dengan Encyclopedia Britannica, lalu Britannica and Encyclopedia Americana. Einstein membuat daftar berisi semua orang, dari Homer sampai John F. Kennedy, yang kehidupannya ditampilkan lebih panjang dari satu kolom di kedua ensiklopedia. Dia merasa itu cukup menggambarkan prestasi. Daftarnya berisi 699 orang. Lalu dia secara sistematis mengumpulkan informasi biografis untuk semua orang di daftar itu. Perlu waktu 10 tahun, kata Einstein. Saya membaca segala macam buku berbahasa asing, pergi ke California, dan ke Library of Congress, dan ke perpustakaan silsilah keluarga di New York City. Saya melacak sebanyak mungkin profil orang yang kehilangan orang tua, sampai saya merasa mendapatkan hasil yang bagus secara statistik. Dari 573 orang terkenal yang informasi biografisnya andalnya bisa ditemukan oleh Einstein, seperempatnya kehilangan minimal satu orang tua sebelum umur 10 tahun. Pada umur 15 tahun, 34,5% kehilangan setidaknya satu orang tua. Dan pada umur 20 tahun, 45%. Bahkan untuk masa sebelum abad ke-20, ketika harapan hidup lebih rendah daripada sekarang akibat penyakit, kecelakaan, dan perang, angka-angka itu mengherankan. Ketika Einstein sedang meneliti, pada waktu yang sama, ahli sejarah Lucille Iremonger mulai menulis buku sejarah mengenai para Perdana Menteri Inggris. Fokusnya adalah pada periode dari awal abad ke-19 sampai awal Perang Dunia Kedua. Dia bertanya, jenis latar belakang dan kualitas apa yang bisa memprediksi apakah seseorang mampu naik ke puncak perpolitikan Inggris ketika negara itu merupakan yang terkuat di dunia. Seperti Einstein, dia juga menemukan fakta yang kerap sekali terjadi sehingga saya mulai bertanya-tanya, apakah ini ada artinya? 67% Perdana Menteri dalam sampelnya kehilangan satu orang tua sebelum umur 16 tahun. Itu kira-kira 2 kali rata-rata angka kehilangan orang tua pada periode yang sama bagi kelas atas Inggris, yang menghasilkan sebagian besar Perdana Menteri. Pola yang sama bisa ditemukan di antara presiden-presiden Amerika. 12 dari 44 presiden Amerika, dari George Washington sampai Barack Obama, kehilangan ayah sewaktu masih muda. Sejak itu, topik masa kecil yang sulit dan kehilangan orang tua berkali-kali muncul dalam kepustakaan ilmiah. Contohnya, ada kalimat menarik dalam esai tulisan psikolog Dan Simanton yang mencoba mengerti mengapa banyak anak berbakat yang gagal melanjutkan prestasi awal yang menjanjikan. Salah satu alasannya, kata Simanton, adalah mereka telah mewarisi banyak sekali kesehatan psikologis. Mereka yang gagal berprestasi katanya adalah anak-anak yang terlalu konvensional, terlalu patuh, dan terlalu miskin hayalan untuk bisa terkenal karena punya gagasan revolusioner. Dia melanjutkan, anak-anak berbakat tampaknya paling sering muncul dalam kondisi keluarga yang sangat mendukung.
Sebaliknya, orang jenius malah cenderung tumbuh dalam kondisi yang lebih merugikan. Saya menyadari bahwa penelitian-penelitian itu menyiratkan seolah kehilangan orang tua itu baik. Orang selalu bercanda dengan saya dan bilang, "Oh, maksud kamu saya bisa lebih hebat kalau saya nggak punya orang tua? Atau kalau saya membunuh ayah saya," kata Einstein. Gagasan bahwa beberapa orang dapat berhasil tanpa orang tua adalah konsep yang sangat mengancam. Karena biasanya ada anggapan orang tua akan membantu kita. Orang tua sangat penting bagi hidup kita. Dan Einstein menegaskan bahwa itu mutlak benarnya. Orang tua memang penting. Kehilangan ayah atau ibu adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada anak. Psikiater Felix Brown telah menemukan bahwa para narapidana 2 atau 3 kali lebih mungkin kehilangan orang tua sewaktu kecil daripada masyarakat secara keseluruhan. Itu juga perbedaan yang terlalu besar untuk dibilang kebetulan. Jelas ada sejumlah efek kena langsung akibat ketidakan orang tua. Namun, bukti yang didapat Einstein, Iremonger, dan lain-lain memberi kesan bahwa ada juga efek nggak kena dari kematian salah satu orang tua. Bisa saja ayah Anda bunuh diri dan Anda menderita ketika masih kecil, sehingga Anda mendorong masa itu ke ujung terjauh ingatan Anda. Dan tetap saja, hal-hal baik bisa datang dari sana. Ini bukan argumen yang mendukung keadaan yatim piatu dan kehilangan orang tua, tulis Brown. Tapi keberadaan anak-anak yatim yang menjadi masyhur memang memberi kesan bahwa dalam keadaan tertentu kebaikan bisa muncul dari keadaan terdesak. Ketika tiba di National Cancer Institute pada 1955, J. Freirich menemui Gordon Zubrod, kepala bidang penanganan kanker. Zubrod memberinya tugas di bangsa leukemia anak, di lantai 2 bangunan rumah sakit utama di tengah kampus. Leukemia pada anak ketika itu adalah salah satu kanker yang paling mengerikan. Leukemia bisa terjadi tanpa peringatan. Anak umur 1 atau 2 tahun bisa demam. Demamnya nggak sembuh-sembuh. Lalu datang sakit kepala berat yang tidak kunjung reda. Diikuti infeksi berkali-kali. Selagi tubuh anak kehilangan kemampuan kekebalan, lalu terjadilah pendarahan. Dr. Zubrod datang seminggu sekali untuk melihat bagaimana pekerjaan kami, kenang Freirich. Dan dia berkata kepada saya, "Freirich, tempat ini seperti tempat pemotongan hewan. Darah di mana-mana, kita harus membersihkannya." Memang benar, anak-anak itu berdarah di mana-mana, termasuk di kotoran dan air kencing. Itu yang paling buruk. Darah menodai dinding, darah keluar dari telinga, kulit, darah ada di mana-mana. Baju perawat yang pagi hari masih putih bersih, sorenya sudah berlumuran darah. Anak-anak itu mengalami pendarahan internal di hati dan limpa, sehingga sangat kesakitan. Mereka berguling-guling di tempat tidur dan memar-memar. Hidung berdarah saja bisa fatal. Kita bisa memencet hidungnya dan memberinya es. Nggak mempan. Kita bisa menyumpal lubang hidung dengan kapas. Nggak mempan juga. Kita bisa memanggil dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan yang bakal menyumpal kapas ke lubang hidung dari dalam mulut, lalu menarik kapasnya ke dalam hidung. Maksudnya untuk menekan pembuluh darah dari dalam rongga hidung. Bisa Anda bayangkan betapa sakitnya itu untuk anak. Selain itu, cara tersebut jarang mempan, jadi kapasnya harus dikeluarkan, dan pendarahan akan terjadi mulai lagi. Tujuan mereka adalah mencari obat leukemia. Tapi masalahnya, mengendalikan pendarahan itu sangat sulit, sehingga sebagian besar anak keburu mati sebelum ada yang bisa mencari cara untuk menolong mereka. Ketika datang ke rumah sakit, 90% anak akan mati dalam 6 minggu, kata Freirich. Mereka pendarahan sampai mati. Kalau mulut dan hidung berdarah, mereka nggak bisa makan. Lalu mereka nggak makan, coba minum. Mual, muntah, diare karena ada darah di kotoran mereka. Jadi mereka kelaparan sampai mati. Atau mereka terkena infeksi dan pneumonia, lalu demam, lalu kejang-kejang, lalu dia pun membiarkan suaranya melemah. Dokter-dokter tidak tahan lama di ruangan leukemia. Terlalu berat. Kami ada di sana pukul 7 pagi. Seorang dokter yang pernah bekerja di lantai 2 pada tahun-tahun itu mengingat, kami pulang pukul 9 malam, kami harus melakukan semuanya. Tiap hari saya pulang dalam keadaan jiwa yang remuk. Saya jadi mengoleksi perangko. Saya mengurusi koleksi perangko mulai pukul 10 malam. Karena hanya itu cara supaya saya nggak memikirkan pekerjaan. Orang tua ketakutan. Nggak ada yang mau masuk ruang anak.
Mereka berdiri di pintu. Nggak ada yang mau kerja di sana. Ada 70 anak yang mati di depan saya tahun itu. Benar-benar mimpi buruk. Tidak bagi Freri. Saya tidak pernah depresi. Saya nggak pernah duduk bersama orang tua dan ikut menangis karena anak mereka sekarat. Freri bekerja sama dengan seorang peneliti NCI bernama Tom Frey. Bersama-sama mereka menemukan bahwa masalahnya adalah kekurangan platelet atau pecahan-pecahan sel berbentuk tak teratur yang mengambang di dalam darah manusia. Leukemia menghancurkan kemampuan anak membuat platelet, dan tanpa platelet, darah nggak bisa membeku. Itu gagasan yang radikal. Salah seorang atasan Freirich di NCI, pakar hematologi dunia bernama George Bracer, skeptis. Tapi Freirich menganggap Bracer salah hitung platelet ketika menganalisis. Freirich sangat teliti. Dia menggunakan metodologi yang lebih canggih dan memperhatikan perubahan kecil pada platelet dalam kadar yang sangat rendah. Dan bagi dia, hubungannya jelas. Makin rendah kadar platelet, makin parah pendarahan. Anak-anak itu butuh platelet segar, berkali-kali dalam dosis besar. Bank darah NCI nggak mau memberi darah segar kepada Freirich untuk transfusi. Itu melanggar aturan. Freirich memukul meja, berteriak, "Kalian bakal bikin banyak orang mati." "Kita mesti hati-hati kalau berkata begitu ke orang," kata Dick Silver, yang bekerja di NCI bersama Freirich. Jay nggak peduli. Freirich pergi dan merekrut donor darah. Ayah seorang pasiennya adalah seorang pendeta, dan dia mendatangkan 20 jemaat. Prosedur standar transfusi darah pada pertengahan 1950-an adalah jarum baja, tabung karet, dan botol kaca. Tapi ternyata platelet menempel ke permukaan alat-alat itu. Jadi Freirich mengajukan gagasan beralih ke teknologi baru, jarum silikon dan kantong plastik. Kantongnya disebut sosis dan sangat besar. "Sebesar ini," kata Vince DeVita, yang merupakan salah seorang anak didik Freirich pada masa itu. Dia merentangkan kedua tangannya, dan anaknya kadang baru sebesar ini. Dia merapatkan kedua tangannya, seperti menyiram pot tanaman dengan selang pemadam kebakaran. Kalau tidak dilakukan dengan benar, si anak bisa gagal jantung. Direktur klinis NCI waktu itu bernama Berlin. Dia melihat sosis dan berkata ke Jay, "Kamu gila." Dia berkata Jay akan memecatnya kalau terus melakukan transfusi platelet. Freirich mengabaikan Berlin karena Jay memang seperti itu. DeVita melanjutkan. Dia memutuskan kalau tidak bisa melakukannya, dia juga tidak mau bekerja di sana. Pendarahan berhasil dihentikan. Dari mana datangnya keberanian Freirich? Sosoknya sangat besar dan menggentarkan, sehingga mudah membayangkan dia lahir dengan tangan terkepal. Tapi gagasan McCarthy mengenai nyaris kena dan gak kena memberikan satu kesan yang berbeda, bahwa keberanian itu dipelajari. Lihat lagi apa yang McCarthy tulis mengenai pengalaman London Blitz. Tidak sekedar bisa terkena rasa takut, kita juga rentan takut merasa takut. Dan mengalahkan rasa takut itu menyenangkan. Ketika kita sebelumnya takut panik karena serangan udara, dan sesudah serangan udara benar-benar terjadi, kita telah menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tenang dan aman. Perbedaan antara kekhawatiran sebelumnya dan rasa lega dan aman sesudahnya mendukung kepercayaan diri yang menjadi induk keberanian. Mari kita mulai dengan kalimat pertama, nggak sekedar bisa terkena rasa takut, kita juga rentan takut merasa takut. Karena belum pernah ada orang yang dibom di Inggris ketika itu, warga London menganggap pengalaman itu bakal mengerikan. Yang membuat mereka ketakutan adalah prediksi mengenai bagaimana perasaan mereka sesudah pengeboman dimulai. Lalu bom-bom Jerman berjatuhan seperti hujan selama berbulan-bulan. Dan jutaan orang yang gak kena dan sebelumnya memprediksi akan ketakutan karena pengeboman menjadi sadar bahwa rasa takut mereka berlebihan. Mereka baik-baik saja, dan apa yang terjadi sesudahnya mengalahkan rasa takut itu menyenangkan. Dan perbedaan antara kekhawatiran sebelumnya dan rasa lega dan aman sesudahnya mendukung kepercayaan diri yang menjadi induk keberanian. Keberanian bukanlah sesuatu yang sudah dimiliki dan membuat Anda berani ketika masa sulit dimulai. Keberanian adalah sesuatu yang didapat sesudah Anda mengalami masa sulit dan mendapati bahwa masa sulit itu nggak seberapa sulit. Anda bisa melihat kesalahan besar Jerman. Jerman mengebom London karena menganggap trauma karena Blitz bakal menghancurkan keberanian orang Inggris. Kenyataannya, yang terjadi malah sebaliknya.
Yang terbentuk adalah kota dengan banyak penduduk yang tidak terkena bom, dan jadi lebih berani daripada sebelumnya. Jerman kiranya lebih baik tidak mengebom London. Bab berikut dalam David and Goliath adalah mengenai pergerakan hak sipil Amerika ketika Martin Luther King Jr. membawa kampanyenya ke Birmingham, Alabama. Namun ada satu bagian dalam cerita Birmingham yang layak dicuplik sekarang, karena merupakan contoh sempurna gagasan keberanian yang didapat. Salah seorang sekutu terpenting King di Birmingham adalah seorang pengkhotbah baptis berkulit hitam bernama Fred Shuttlesworth, yang telah memimpin perjuangan melawan pemisahan antar ras di kota itu selama bertahun-tahun. Shuttlesworth mengumumkan bahwa dia akan naik bus kota dengan pemisahan antar ras pada pagi hari Natal 1956. Menantang hukum kota yang melarang orang kulit hitam berada satu bus dengan orang kulit putih. Pada hari sebelum protes, malam Natal, rumahnya dibom anggota Ku Klux Klan. Klan mencoba melakukan apa yang coba dilakukan Nazi terhadap orang Inggris dalam Blitz. Tapi mereka juga salah paham mengenai perbedaan antara nyaris kena dan nggak kena. Dalam buku sejarah karya Diane McWhorter mengenai kampanye hak sipil di Birmingham, Carry Me Home, dijabarkan apa yang terjadi selagi polisi dan tetangga berlari menuju puing rumah Shuttlesworth yang berasap. Saat itu tengah malam, Shuttlesworth sedang tidur di tempat tidurnya. Mereka takut dia tewas. Satu suara muncul di tengah puing. "Aku nggak mau keluar rumah telanjang." Dan sesudah beberapa saat, Shuttlesworth muncul mengenakan jas hujan yang dilempar seseorang ke puing rumahnya. Dia nggak pincang, nggak berdarah, dan nggak buta. Dia juga nggak jadi tuli, walaupun ledakan bom memecah kaca rumah-rumah sampai 1 mil jauhnya. Shuttlesworth mengangkat tangan di hadapan para tetangga yang khawatir dan bilang, "Tuhan telah melindungiku, aku tidak cedera." Seorang polisi bertubuh besar menangis. "Pak Pendeta, saya kenal orang-orang itu," katanya, mengenai para pelaku pengeboman. "Saya nggak nyangka mereka bakal berbuat sejauh ini. Kalau saya jadi Anda, saya bakal pergi keluar kota. Orang-orang ini kejam." "Nah," kata Shuttlesworth, "Pak polisi, kamu bukan aku. Pulanglah dan katakan ke saudara-saudara Klan bahwa jika Tuhan menyelamatkanku dari hal ini, aku akan di sini terus. Perjuangan baru dimulai." Itu kasus klasik nggak kena. Shuttlesworth nggak terbunuh atau nggak kena. Dia nggak cedera ringan atau berat, atau nggak nyaris kena. Dia nggak apa-apa. Apapun yang direncanakan Klan sudah meleset. Shuttlesworth jadi lebih berani daripada sebelumnya. Pagi berikutnya, anggota-anggota jemaat meminta Shuttlesworth membatalkan aksi protes. Dia menolak. McWhorter melanjutkan, "Ya, kita akan naik bus," kata sang pendeta kepada jemaatnya. "Silahkan cari lubang untuk bersembunyi kalau kalian takut. Tapi aku mau ke kota sesudah pertemuan ini dan naik bus. Aku tidak akan menengok ke belakang untuk melihat siapa yang ikut." Suaranya mulai menggelora sebagaimana biasanya pengkhotbah. "Anak-anak mundur," perintahnya, "dan yang dewasa maju." Beberapa bulan kemudian, Shuttlesworth memutuskan untuk menghantar anak perempuannya mendaftar di John Herbert Phillips High School yang berisi murid kulit putih semua. Selagi mobilnya mendekat, sekelompok orang kulit putih yang marah merubung. McWhorter cerita lagi. Sang ayah justru keluar dari mobil, dipandangi anaknya yang gak percaya. Orang-orang itu menyerang Shuttlesworth dengan besi tinju, pentungan kayu, dan rantai. Shuttlesworth terhuyung ke trotoar dan berkali-kali dipukul jatuh. Ada yang menarik jaketnya ke atas sehingga dia gak bisa menurunkan lengan. "Kita dapat si brengsek ini sekarang," teriak seorang laki-laki. "Ayo bunuh dia," seru kerumunan orang. Ada perempuan yang menyuruh, "Bunuh si negro keparat itu supaya semuanya beres." Jendela-jendela mobil dipecahkan. Jadi, apa yang terjadi pada Shuttlesworth? Nggak banyak. Dia berhasil masuk kembali ke mobil, dia pergi ke rumah sakit, dan setelah diperiksa, dia mengalami memar kecil di ginjal, beberapa luka gores, dan memar-memar. Dia meninggalkan rumah sakit sorenya, dan pada malam harinya, di mimbar gereja, dia memberitahu jemaat bahwa dia memaafkan para penyerangnya. Shuttlesworth pastilah punya tekad dan kekuatan sangat besar, tapi ketika dia keluar tanpa cedera dari puing rumahnya, dia menambah selapis lagi zirah psikologisnya. Kita tidak sekedar bisa terkena rasa takut, kita juga rentan takut merasa takut.
dan mengalahkan rasa takut itu menyenangkan. Perbedaan antara kekhawatiran sebelumnya dan rasa lega dan aman sesudahnya mendukung kepercayaan diri yang menjadi induk keberanian. Lalu apa yang terjadi di Philip High School? Sekali lagi, nggak kena. Sesudah meninggalkan rumah sakit, Shuttlesworth berkata kepada para reporter, "Hari ini, untuk kedua kalinya dalam setahun, mukjizat telah menyelamatkan hidupku. Kalau nggak kena sekali, menimbulkan perasaan senang, apalagi dua kali." Nggak lama sesudahnya, Shuttlesworth membawa seorang teman, Jim Farmer, untuk bertemu Martin Luther King di satu gereja di Montgomery, Alabama. Di luar gereja itu, massa yang marah telah berkumpul, mengibarkan bendera konfederasi. Mereka mulai menggoyang-goyang mobil. Sopir mundur dan mencoba mencari jalan lain, tapi dihadang lagi. Apa yang dilakukan Shuttlesworth? Seperti kejadian di Phillips High School, dia keluar mobil. Berikut ceritanya dari McWhorter lagi. Botol-botol Coke memecahkan jendela mobil di dekatnya selagi dia terdiam menghirup bau aneh. Pertama kalinya dia menghirup gas air mata. Lalu dia memanggil Farmer agar keluar dari mobil dan ikut berjalan dengannya di tengah kerumunan. Farmer mengikuti ketakutan sekali. Mencoba mengerutkan badan. Besarnya kebayangan kecil Shuttlesworth. Para begundal mundur. Pentungan mereka turun dan Shuttlesworth berjalan sampai pintu gereja First Baptist tanpa selembar pun benang di jaketnya diganggu. "Minggir," hanya itu yang dia katakan. "Ayo minggir." Itu 3 kali nggak kena. Kehilangan satu orang tua seperti rumah terkena bom atau dikeroyok massa yang mengamuk. Rasanya lebih parah dan tidak kehilang dalam sekejap. Dan lukanya nggak sembuh secepat luka pada tubuh. Tapi apa yang terjadi kepada anak-anak yang ketakutan terbesarnya terwujud. Dan kemudian mendapati bahwa mereka masih berdiri. Bisakah mereka juga mendapatkan apa yang didapat Shuttlesworth? Orang-orang yang nggak kena blitz. Kepercayaan diri yang menjadi induk keberanian. Petugas polisi yang membawa Shuttlesworth ke penjara, tulis McWhorter, mengenai satu lagi masalah Shuttlesworth dengan aparat kulit putih. Memukulnya, menendang betisnya, menyebutnya monyet, lalu menantang. "Kenapa tidak memukulku?" Shuttlesworth menjawab. "Karena aku cinta kamu." Dia melipat tangannya dan tersenyum panjang, jalan ke penjara, tempat dia langsung tidur karena tidak diperbolehkan bernyanyi atau berdoa. Usaha Freirich menghentikan pendarahan adalah terobosan. Artinya, anak-anak sekarang dapat dijaga tetap hidup sampai penyebab penyakit mereka bisa diatasi. Tapi leukemia adalah masalah yang lebih berat lagi. Hanya sedikit obat yang diketahui ampuh terhadap penyakit itu. Ada obat pembunuh sel 6-MP dan methotrexate, dan ada steroid prednison. Tapi, tiap obat itu berpotensi sangat beracun, dan hanya bisa diberikan dengan dosis terbatas. Karenanya, obat hanya bisa menghilangkan sebagian sel kanker. Pasien akan membaik selama sekitar seminggu. Lalu, sel-sel kanker yang nggak mati bakal mulai berkembang biak, dan kanker pun kembali ganas. Salah seorang konsultan di pusat klinis bernama Max Winthrop kata Freirich, dia terkenal karena dia menulis buku ajar hematologi pertama di dunia, dan dia sudah menulis tinjauan keadaan terkini perawatan leukemia pada anak. Saya punya satu kutipan darinya yang saya tunjukkan ke murid-murid saya sampai sekarang. Katanya, obat-obatan ini menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat, karena hanya memperpanjang penderitaan. Semua pasien tetap saja mati. Obat membuat keadaan mereka memburuk. Jadi sebaiknya jangan digunakan. Itu kata pakar dunia. Namun Freirich dan satu kelompok rekan di Roswell Park Memorial Institute di Buffalo yang dipimpin James Holland yakin bahwa ortodoksi medis telah terbalik memahaminya. Jika obat tidak mematikan cukup banyak sel kanker, bukankah itu berarti anak-anak memerlukan penanganan yang lebih agresif? Bukan kurang. Mengapa tidak menggabungkan 6-MP dan methotrexate? Keduanya menyerang sel kanker dengan cara berbeda. Keduanya seperti angkatan darat dan angkatan laut. Barangkali sel-sel kanker yang bertahan dari 6-MP bakal mati oleh methotrexate. Dan bagaimana kalau prednison ditambahkan? Prednison bisa menjadi seperti angkatan udara, mengebom dari udara sementara obat-obat lain menyerang dari darat dan laut. Lalu Freirich secara kebetulan menemukan obat keempat yang berasal dari tumbuhan tapak dara. Namanya vincristine. Seorang dari perusahaan obat, Eli Lilly,
membawanya ke National Cancer Institute untuk dipelajari para peneliti. Tak ada yang tahu mengenainya, tapi Freire menduga obat itu bisa ampuh melawan leukemia. Saya mengurus 25 anak yang sekarat, katanya. Saya nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Perasaan saya mengatakan saya akan coba saja. Mengapa tidak? Dibiarkan pun mereka bakal mati. Vincristine kelihatannya menjanjikan. Freire dan Frey mencobanya pada anak-anak yang tidak lagi bereaksi terhadap obat-obat lain. Dan sakit beberapa dari mereka mereda. Jadi, Frey dan Freire menghadap Dewan Pengawas Riset NCI untuk meminta izin menguji 4 obat berbarengan. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Marinir. Kanker secara rutin sekarang diobati dengan koktail obat. Kombinasi rumit 2, 3, bahkan 4 atau 5 pengobatan secara bersamaan. Tapi pada tahun 60-an, cara itu belum dikenal. Obat-obatan yang tersedia untuk kanker pada tahun-tahun itu dianggap terlalu berbahaya. Bahkan Vincristine, temuan baru berharga Freire, benar-benar mengerikan. Freire mengetahuinya lewat cara yang berat. Apakah ada efek sampingnya? Oh jelas, katanya. Obat itu menyebabkan depresi serius, neuropati. Anak-anak jadi lumpuh. Kalau dosisnya berlebihan, mereka koma. Ada 14 anak pertama yang menerimanya, 1 atau 2 meninggal. Otak mereka kena. Max Winthrop menganggap pendekatan yang manusiawi adalah tidak menggunakan obat sama sekali. Freire dan Frey mau menggunakan 4 sekaligus. Frey menghadap Dewan Pengawas NCI untuk meminta izin dan tidak mendapatkannya. Ada seorang ahli hematologi senior di Dewan yang bernama Dr. Carl Moore. Kebetulan dia teman ayah saya di St. Louis. Frey mengenangnya tahun-tahun kemudian. Saya selalu menganggapnya teman. Namun, presentasi saya dia anggap tidak masuk akal. Dia nggak menangani penyakit anak seperti leukemia, jadi dia bicara mengenai penyakit Hodgkin pada orang dewasa. Dia bilang, jika kita punya pasien yang mengidap penyakit Hodgkin parah, lebih baik berkata kepada pasien itu agar pergi ke Florida dan menikmati hidupnya. Kalau pasien mengalami terlalu banyak gejala penyakit Hodgkin, beri penanganan dengan mendapat sinar X atau sedikit nitrogen mustard. Tapi dengan dosis terkecil, apapun yang lebih agresif itu nggak etis, dan memberikan 4 obat sekaligus itu nggak bertanggung jawab. Frey dan Freire nyaris putus asa. Mereka menghadap atasan mereka, Gordon Zubrod. Zubrod telah berseteru dengan Freire terkait platelet. Dia baru saja mengizinkan percobaan Vincristine dengan berat hati. Dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lantai 2. Jika ada yang nggak beres, dialah yang harus menghadap komite kongres. Bisakah Anda bayangkan, 2 peneliti bandel memberi campuran obat, coba-coba, dan sangat beracun ke anak berumur 4 dan 5 tahun di laboratorium pemerintah. Dia sangat khawatir, tapi Frey dan Freire berusaha terus. Sebenarnya Frey yang berusaha terus. Freire bukan jenis orang yang bisa dipercaya menangani perundingan sensitif. Saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tom, Freire mengakui. Frey itu kebalikan saya. Dia perhatian dan sangat manusiawi. Ya, semua obat itu racun, kata Frey. Tapi semuanya racun dengan cara yang berbeda. Artinya, jika hati-hati dengan dosisnya dan cukup agresif menangani efek sampingnya, anak-anak bisa tetap hidup. Zubrod akhirnya menyerah. Gila benar, kata Freire. Tapi itu pintar dan tepat. Saya pikir-pikir dan saya tahu pasti ampuh. Seperti platelet, pasti ampuh. Percobaannya disebut regimen VAMP. Beberapa staf klinis, dokter-dokter junior yang membantu di ruang leukemia, menolak ikut serta. Mereka pikir Freire gila. Saya harus melakukannya sendiri, kata Freire. Saya harus memesan obat. Saya harus mencampurnya. Saya harus menyuntik. Saya harus menghitung sel darah. Saya harus mengukur pendarahan. Saya harus mengambil sampel sumsum. Saya harus menghitung slide. Ada 13 anak pada ronde pertama percobaan. Yang pertama seorang anak perempuan. Freire memberinya dosis yang ternyata terlalu tinggi dan anak itu hampir mati. Freire menjaganya selama 4 jam. Dia menjaga anak itu tetap hidup dengan antibiotik dan respirator. Anak itu bertahan, tapi kemudian meninggal ketika kankernya kambuh. Namun Frey dan Freire terus belajar. Mereka mengotak-atik protokol dan melanjutkan dengan pasien nomor 2, namanya Janice. Dia sembuh,
Begitu pula pasien-pasien selanjutnya, awal yang baik. Satu-satunya masalah adalah kankernya belum hilang. Segelintir sel kanker ganas masih ada. Mereka menyadari, satu kali kemoterapi nggak akan cukup. Jadi mereka memulai ronde kedua. Akankah penyakit itu kembali? Ternyata benar, mereka perlu mencoba lagi. Kami beri mereka 3 percobaan, kata Freyri. 12 dari 13 kambuh lagi. Jadi saya putuskan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Kami akan terus mengobati mereka setiap bulan, selama 1 tahun. Kalau orang sebelumnya pikir saya gila, sesudahnya mereka pikir saya benar-benar sakit jiwa, Freyri melanjutkan. Anak-anak itu terlihat sepenuhnya normal, sembuh sempurna, bisa jalan-jalan, main bola, dan saya mau masukkan mereka ke rumah sakit lagi dan membuat mereka sakit lagi. Tak ada platelet, tak ada sel darah putih, pendarahan, infeksi, VAMP, menyapu bersih sistem kekebalan anak-anak itu, mereka jadi tanpa perlindungan. Bagi orang tua mereka, itu menyiksa. Para orang tua itu diberitahu agar bisa bertahan hidup. Anak mereka harus berkali-kali didorong ke ambang kematian. Freyri mengabdikan diri untuk tugas itu, menggunakan segenap energi dan keberaniannya untuk membuat para pasiennya tetap hidup. Ketika itu, kalau pasien demam, dokter mengambil kultur darah. Dan ketika hasilnya didapat, dokter memilih antibiotik yang cocok dengan infeksi yang ditemukan. Antibiotik nggak pernah diberikan dalam kombinasi. Antibiotik kedua baru diberikan kalau yang pertama nggak mempan lagi. Salah satu hal yang pertama kali dikatakan Jay kepada kami adalah jangan tanggung-tanggung, kenang Devita. Anak-anak itu demam tinggi, jadi kita obati langsung dengan kombinasi antibiotik. Karena mereka akan mati dalam 3 jam kalau nggak seperti itu caranya. Devita menangani satu antibiotik yang katanya nggak boleh disuntikkan ke cairan sumsum. Freyri menyuruhnya memberi antibiotik itu ke satu pasien ke cairan sumsum. Freyri menyuruh kami melakukan hal-hal, kata Devita, yang terlarang menurut pendidikan kami. Dia menjadi sasaran banyak sekali kritik, Devita melanjutkan. Staf klinis menganggap apa yang dia lakukan itu sinting. Dia menanggung semuanya, mereka menghinanya, terutama orang-orang dari Harvard. Mereka biasa berdiri di belakang dan mengganggunya. Dia mengatakan sesuatu dan mereka membalas, "Yes, Jay, dan aku bakal terbang ke bulan." Parah sekali. Dan Jay selalu ada di sana, mengawasi, melihat semua hasil lab, melihat semua grafik. Hati-hati saja kalau tidak berbuat apa-apa untuk pasien. Dia galak, dia bakal berbuat dan mengatakan hal-hal yang mendatangkan masalah. Atau datang di rapat dan menghina seorang sehingga Frey harus datang dan melerai. Apa dia peduli pendapat orang? Mungkin, tapi itu nggak menghentikannya melakukan apa yang dianggap benar. Bagaimana Jay melakukannya? Akhirnya Devita berkata, saya nggak tahu. Tapi kita tahu kan, dia telah melalui keadaan yang lebih buruk. Pada 1965, Freirich dan Frey mempublikasikan Progress and Perspective in the Chemotherapy of Acute Leukemia dalam Advances of Chemotherapy, mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan pengobatan yang sukses bagi leukemia anak. Hari ini, tingkat kesembuhan kanker jenis itu di atas 90%. Anak yang nyawanya telah diselamatkan oleh usaha Freirich dan Frey, serta para peneliti yang mengikuti jejak mereka berjumlah ribuan. Apakah itu berarti Freirich seharusnya senang karena masa kecilnya sebagaimana yang dialami? Jawabannya jelas tidak. Yang dialaminya sewaktu kecil nggak layak dialami oleh anak manapun. Begitu juga saya mengajukan kepada semua pengidap disleksia yang saya wawancarai pertanyaan yang saya pasang di awal bab sebelumnya. Apa mereka ingin anak mereka disleksia? Semua bilang enggak. Grazer bergidik memikirkannya. Gary Cohn miris. David Boyce punya 2 anak laki-laki yang disleksia. Dan melihat keduanya tumbuh dalam lingkungan tempat bisa membaca sejak kecil, itu sangat penting, nyaris mematahkan hatinya. Produser top Hollywood, bankir berkuasa di Wall Street, dan pengacara hebat, semua mengakui betapa penting disleksia bagi keberhasilan mereka. Tapi, mereka juga tahu berapa harga keberhasilan itu, dan mereka nggak tega mengharapkan anak mereka mendapatkan pengalaman yang sama. Tapi, pertanyaan apa yang kita inginkan terjadi pada anak kita, itu bukan pertanyaan yang tepat kan? Pertanyaan yang tepat adalah, apakah kita sebagai masyarakat butuh orang-orang yang telah muncul dari semacam trauma? Dan jawabannya, kita butuh mereka.
Itu bukan fakta yang enak direnungkan. Untuk tiap orang yang gak kena dan menjadi lebih kuat, ada banyak juga orang yang nyaris kena dan hancur karena apa yang mereka alami. Namun ada waktu dan tempat di mana kita semua bergantung kepada orang-orang yang diperkuat oleh pengalaman. Freire punya keberanian memikirkan yang tidak terpikirkan. Dia melakukan percobaan pada anak-anak. Dia membuat mereka mengalami rasa sakit yang selayaknya tidak dialami manusia manapun. Dan dia melakukannya karena dia tahu dari pengalaman masa kecilnya bahwa orang bisa bangkit dari neraka tergelap dalam keadaan sembuh dan pulih. Leukemia adalah kena. Dia mengubahnya menjadi nggak kena. Suatu saat, di tengah perjuangannya, Freire menyadari bahwa metode standar memantau kanker anak, mengambil sampel darah dan menghitung jumlah sel kanker di bawah mikroskop, kurang memadai. Darah bisa menyesatkan. Darah anak dapat terlihat bebas kanker. Tapi penyakit itu bisa saja masih bersembunyi di sumsum. Artinya, harus dilakukan proses menyakitkan, mengambil sampel sumsum selama berbulan-bulan, sampai kanker dipastikan hilang. Max Winthrop mendengar apa yang mau dilakukan Freire dan mencoba menghentikan Freire. Freire menyiksa pasien, kata Winthrop. Dia nggak salah, jawabannya mengandung empati, tapi jawaban itu juga nggak bakal mengarah ke penemuan obat. Kami dulu mengambil sampel sumsum dengan memegang paha seperti itu. Freire memberitahu saya. Dia mengacungkan salah satu tangan raksasanya, seolah-olah menggenggam paha kecil seorang anak. Kami menusuk dengan jarum suntik tanpa bius. Mereka nggak memakai bius, karena mereka tetap saja berteriak sesudah dibius. Jarum ukuran 18 atau 19, langsung ke tulang kering, tepat di bawah lutut. Si anak jadi histeris. Orang tua dan perawat harus menahannya. Kami melakukannya pada tiap siklus. Kami perlu tahu apakah sumsum mereka sudah sembuh. Ketika mengatakan memegang paha seperti ini, Freire meringis seolah-olah bisa merasakan jarum menusuk tulang anak kecil dan sakitnya membuat dia berhenti. Tapi nggak lama kemudian, dia tidak lagi meringis. Ketika sedang kuliah kedokteran, J. Freire berkenalan dengan seorang perawat bernama Haroldine Cunningham. Freire mengajaknya kencan. Cunningham menolak. Semua dokter muda itu cukup agresif, kenang Cunningham. Dia terkenal suka bicara belak-belakan. Dia menelpon beberapa kali dan saya nggak mau pergi dengannya. Tapi pada satu akhir minggu, Cunningham mengunjungi bibinya di satu kawasan luar Chicago, dan telepon bibinya berbunyi. Freire menelpon. Dia naik kereta dari Chicago dan menelpon dari stasiun. Dia bilang, saya sudah di sini, kenangnya. Dia gigih sekali. Ketika itu awal 1950-an. Mereka pun menikah sesudahnya sampai sekarang. Sementara Freire bertubuh raksasa, istrinya mungil, seorang perempuan kecil dengan simpanan kekuatan yang besar dan nyata. Saya memperhatikannya. Saya memperhatikan kebutuhannya, kata Haroldine. Freire pulang larut malam dari rumah sakit. Sesudah seharian menghadapi darah dan penderitaan. Dan Haroldine hadir untuknya. Dia orang pertama yang mencintai saya, kata Freire. Dia malaikat dari surga. Dia menemukan saya pikir dia mendeteksi sesuatu yang bisa dipelihara dalam diri saya. Saya menurut kepadanya dalam segala hal. Dia membuat saya terus maju setiap hari. Haroldine juga tumbuh dalam kemiskinan. Keluarganya tinggal di apartemen kecil di luar Chicago. Ketika berumur 12 tahun, dia menemukan pintu kamar mandi terkunci dan gak bisa masuk. Ibu saya di dalam sana mengunci pintu, katanya. Saya memanggil tetangga di bawah, pemilik apartemen. Dia membuka jendela dan masuk lewat jendela. Kami menelpon rumah sakit. Ibu saya meninggal di dalam kamar mandi. Nggak tahu pasti apa yang terjadi. Waktu itu, saya baru berumur 12 atau 13 tahun. Tapi saya tahu, ibu saya nggak bahagia. Dan ayah saya sedang nggak ada di rumah. Dan dia bukan ayah yang baik. Haroldine duduk di kursi kantor suaminya. Perempuan yang menghadirkan ketenangan di tengah riuhnya kehidupan sang suami. Kamu harus sadar, tentunya, bahwa cinta itu tidak selalu menyelamatkan orang-orang yang kamu mau selamatkan. Ada yang pernah bertanya kepada saya, apa kamu marah? Dan saya bilang, enggak, saya enggak marah. Saya mengerti penderitaannya. Ada hal-hal yang bisa membangun kita atau meruntuhkan kita. Kesamaan Jay dan saya ada di situ.
Itu tadi akhir dari bab 5 buku David and Goliath oleh Malcolm Gladwell. Dan kita akan lanjutkan di bab 6 di video berikutnya.